Saya akan menceritakan tentang kehidupan saya selama di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 97 sampai sekarang ini. Itu saya ratusan kali menerima tindakan kekerasan dari eh, apa selama ini yang saya terima, dan 80% lebih itu dari oknum aparatur di lingkup Pemda Kabupaten Sukabumi. Yang 20% kurang itu dari masyarakat umum, tapi saya menduga bahwa ini di bawah pengaruh oleh oknum-oknum aparat ya, untuk melakukan tindak kekerasan ini ya. Kemudian belakangan ini kejadian lagi tindakan kekerasan terhadap saya seminggu yang lalu, yaitu ini mobil saya ini dibobok. Ini kejadiannya ini di Ciranjang, di daerah Cianjur ya. Kejadiannya pada setelah habis sholat maghrib. Waktu itu saya mau makan, mobil saya parkir agak jauh dari rumah makan karena banyak mobil yang parkir. Nah, coba perhatikan itu kaca besar sampai ke sana. Ini. Nah, kejadian ini udah saya laporkan ke Polsek Kecamatan Ciranjang. Yang saya herankan, ini mobil mau saya jual. Saya tuh ke Bandung, mau saya jual, dan bawa BPKB saya taruh di di samping jok depan, di depan ransel. Nah, yang diambil tuh ransel justru. Yang saya herankan itu ini tahun tua, tahun 96. Di belakang mobil saya tuh ada tahun yang 2018, 2017, bahkan ada yang lainnya berbaris di situ. Yang kenapa kok mobil tua ini yang jadi target itu sasaran untuk dibobok, sedangkan mobil yang baru-baru tahun 2018 itu hanya berjarak 10 meter dengan mobil saya, nggak diapa-apain, tapi mobil saya yang dihancurkan. Nah, tindak kekerasan ini yang saya terima selama ini itu dari tahun 97, dari awal saya tinggal atau tugas di Kabupaten Sukabumi tahun 97. Ini saya nggak tahu apakah ini karena memang pelampiasan kebencian terhadap ras saya, atau memang karena saya terlalu berani menentang koruptor, padahal saya anak baru lah istilahnya, baru masuk jadi pegawai walaupun status honor, tapi honor pusat. Saya berani menentang korupsi, satu-satunya lah saya yang berani. Saya ini orang Padang, dan darah yang mengalir, idealisme itu mengalir itu dari orang tua saya, karena papa saya juga PNS dulu. Dan beliau memang menentang koruptor habis-habisan, termasuk menentang ke orang pusat. Berani dia. Apakah itu memang idealis itu memang mengalir dari darah orang tua saya kepada saya ini. Tindakan kekerasan yang pertama itu saya tuh dihina ras saya, dituduh macam-macam, saya diam. Kemudian yang selanjutnya tindakan kekerasan yang selanjutnya itu ada salah satu karyawan atau pegawai honorer juga, tapi honornya bukan honor pusat ya. Honornya justru honor sisa ATK atau sisa kas baru dibayar ke honor. Tapi kalau nggak ada kas, nah honor saya dan teman-teman yang honor dari pusat itu yang dipotong untuk bayar honor itu. Dia memancing saya, mengajak saya berkelahi di ruang kantor, ruang rapat, disaksikan oleh orang teman-teman yang lain. Jadi sini saya heran, lingkungannya ini udah lingkungan seperti apa gitu. Berarti saya memang dibenci oleh semua orang yang ada di kantor tersebut. Apakah itu gara-gara pelampiasan kebencian terhadap saya, atau memang kebencian tadi yang sikap saya menentang koruptor dan menolak korupsi. Saya dalam rangka membela negara. Karena apa? Negara dibohongin. Membela masyarakat petani terutama. Diperalat dan dibodoh-bodohin waktu itu. Dan saya nekat sendirian memang, karena demi negara, demi masyarakat waktu itu. Ya, orang Padang ini. Kemudian tindak kekerasan selanjutnya, saya dipaksa harus menikahi wanita pribumi. Leher saya dipiting oleh senior saya. Dan saya akhirnya memang saya nikahi. Dan saya berusaha untuk menerimanya. Setelah saya punya anak usia 3 tahun, dan waktu itu tepatnya saya baru saja 3 hari saya menerima kelulusan PNS. Karena apa? Waktu itu ada peristiwa saya itu dilaporkan ke Pemda Kabupaten Sukabumi. Lalu Pemda Kabupaten Sukabumi memvonis saya bahwa saya itu nggak baik terhadap istri dan mertua. Dan waktu itu saya diancam, lalu diberi hukuman bertahun-tahun dari Pemda Kabupaten Sukabumi. Ini memang saya nggak tahu ya apa maksudnya ya.
waktu itu memang saya sudah dicekal untuk tidak ikut testing, ya, tidak boleh ikut testing. Yang mencekalnya justru dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Dan saya berjuang ke Jakarta karena saya tidak diizinkan untuk ikut testing. Lalu saya dapat nomor testing dan diizinkan dapat dari pusat di Jakarta. Dan kebetulan yang lulus itu saya sendiri waktu itu. Nah, ketika apakah karena itu kebencian karena saya lulus sendiri, mereka sudah berusaha mencekal saya untuk tidak ikut testing. Akhirnya ternyata saya sendiri yang lulus sendiri. Nah, apakah karena kebencian itu juga? Saya nggak tahu. Tetapi ketindakan kekerasan ini terus saja berlanjut. Tahun 2002 itu anak saya usia baru 2 bulan setengah lah, 2 bulan 3 bulan lah. Saya diserang sama preman daerah setempat di halaman rumah mertua. Saya nggak kenal. Nah, kemudian ini tahun 2007-nya baru saya laporkan ke Polsek Geger Bitung, nggak ditanggapi. Ya. Kemudian itu yang menerima justru Kapolseknya, Bu Endah namanya. Tahun 2007 kalau nggak salah itu. Kemudian sebelum saya melapor ke sana, tahun 2005 pernah kejadian lagi tindak kekerasan. Ketika itu saya baru saja pulang dari kantor, maghrib nyampe di rumah, tiba-tiba ketika saya masuk ke dalam rumah, ada suara ledakan. Langsung buru-buru saya masuk ke rumah, saya lihat anak saya berdiri di pintu kamar dan pandangannya kosong, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa bergerak kayak patung. Saya lihat di kakinya itu ada batu. Lalu saya lihat di jendela kamar itu, ternyata jendela kamar saya itu pecah. Mungkin itu ya, jelas itu karena lemparan batu dan batunya jatuh ke kaki anak saya. Saya nggak kebayang apa yang terjadi kalau seandainya anak saya itu lebih cepat datang ke jendela kamar, karena anak saya itu setiap ada suara kendaraan saya pulang, itu anak saya itu selalu dia ke jendela kamar untuk melihat saya. Tapi pada saat itu terlambat dia datang. Subhanallah, saya nggak tahu apa yang terbayang waktu itu. Dan ini saya laporkan ke Polsek Geger Bitung. Kok Polsek Geger Bitung malah melimpahkan ke Polseknya Lindung. Lalu saya laporkanlah di sana, yang nerima Pak Sudiro. Diterima sama dia, kemudian batu lemparan itu dipegang sama dia. Saya jadi tanda tanya, ada apa ini, kenapa kok dipegang? Ya udah, tapi biasa saya buanglah kecurigaan itu. Lalu seminggu kemudian saya tanyakan, tidak ada proses. 2 minggu kemudian saya tanyakan, jadi dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, akhirnya dari tahun ke tahun tidak ada proses penyelidikan tentang pelemparan rumah saya itu. Ya, kemudian kejadian lagi kekerasan yang selanjutnya, yaitu tahun 2009. Saya di situ dalam keadaan sakit, diimpus di rumah sakit. Saya disuruh melaksanakan tugas untuk mencairkan dana, mencairkan uang. Sehingga tangan saya ini sambil menahan pedih, saya terus melakukan pekerjaan itu untuk mencairkan uang, menghitung menggunakan komputer, kalkulator, kemudian menulis segala macam lah, dan sambil menahan sakit begitu. Ini kan penyiksaan. Setelah itu duit yang cair itu digunakan, lalu saya nggak tahu ada kecurigaan karena ada teman yang mengatakan staf lah dari kantor, yaitu di BP4K Kabupaten Sukabumi, saya cuma tugasnya di situ. Dia mengatakan ya sepertinya bikin saya ragu gitu. Akhirnya saya minta pulang cepat dari rumah sakit. Diizinkan setelah saya 5 hari saya dirawat waktu itu. Lalu saya diizinkan, kemudian saya susul ke daerah, ada acara penyambutan bupati waktu itu. Ada satu daerah dan saya diam-diam ke sana tanpa pengetahuan atasan atau teman-teman, karena sangkanya saya masih dirawat. Dan di sana saya lihat ternyata ya udah, ini nggak sesuai dengan apa yang saya buat pencairan anggaran itu. Bukan peruntukannya. Setelah selesai acara itu, saya diminta akhir bulannya, saya diminta membuat laporan keuangan. Tetapi saya tolak karena apa? Uang yang diterima, yang dikeluarkan itu bukan saya yang mengeluarkannya, walaupun saya sebagai bendahara. Dan saya dipaksa untuk membuat laporan keuangan tersebut. Anggarannya itu yang seharusnya diperuntukkan ini, tapi diperuntukkan yang lain. Tapi laporannya saya disuruh yang buat. Akhirnya saya diancam pecat jadi PNS. Saya tantang. Itu yang mencatat di sekretaris BP4K. Beberapa tahun kemudian saya mendapatkan tindak kekerasan lagi. Saya dituduh oleh seorang kabid
Kabid Ketenagaan BP4K Kabupaten Sukabumi. Namanya Dr. Andes Utut Jelani. Dan tahun sebelumnya itu dia pernah memotong uang untuk konsumsi pelatihan petugas. Waktu itu saya mengelola. Dipotong sama dia. Dan saya menggantikan uang saya pribadi akhirnya waktu itu. Dan kemudian kejadian lagi, saya malah yang dituduh. Dimaki-maki di depan teman-teman di kantor, di ruang kantor. Padahal kesalahan itu dia sendiri yang melakukannya, tapi dia yang saya yang dimarahinya. Dan dia membawa nama-nama adiknya ada seorang preman. Saya nggak tahu, ini kan berarti tindak kekerasan. Ya. 2 bulan kemudian, rumah saya didatangi 2 tamu berbadan besar jam 10 malam. Alasannya apa? Mau berminat mau beli rumah saya. Dan dia memeriksa rumah saya. Saya was-was waktu itu. Itu tepatnya bulan 11 2011. Ya. Dengan waktu tuduhan itu yang saya dimaki-maki itu bulan 9 2011. Kemudian tahun 2012 bulan Maret itu datang lagi preman 3 orang jam 10 malam juga. Alasan yang sama, itu berminat untuk membeli rumah saya dan dia periksa rumah saya. Kebetulan waktu itu ada orang tua saya yang sedang sakit berat dan tidur di kursi roda, telentang di kursi roda. Nah, mereka itu melihat orang tua saya, mungkin di situ terketuk hatinya. Bisa saja tadi niatnya untuk melakukan kekerasan, tapi akhirnya tidak jadi. Mungkin bisa saja itu. Ya mudah-mudahan benar. Ya. Kemudian ada lagi kejadian tindak kekerasan, yaitu saya diancam mau dibunuh. Ancaman pembunuhan itu justru terjadi di ruang inspektorat Kabupaten Sukabumi. Kemudian ada lagi ancaman premanisme di kantor tempat saya bekerja sehari-hari, yaitu di BPP atau BP3K Geger Bitung. Ancaman premanisme. Dan di situ juga saya mendapat terancam diracuni. Tindak kekerasan ini terus saja ada saja. Banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan. Dan ini belakangan ini adalah ini. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan kasus yang menimpa saya di Pemda Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan ini menjadi tindak kekerasan terakhir. Dan saya nanti akan melakukan tindakan dengan cara untuk tindakan saya nanti dengan cara saya juga, yang tujuannya adalah untuk menekan pemerintah, terutama pemerintah pusat, yang selama ini kekerasan terhadap saya yang saya laporkan, saya adukan ke Presiden sejak zamannya Pak SBY, Pak Jokowi, bahkan saya sudah mengadu ke DPR RI Komisi 3. Anda bisa menyaksikan videonya itu di Facebook saya yang bernama Zoyang. Akun Facebook saya itu Zoyang. Nah, di situ ada video waktu saya melakukan pengaduan ke DPR RI Pusat di Komisi 3. Tapi apa yang terjadi? Sampai detik ini saya belum mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari negara. Padahal waktu itu tahun 97 saya dalam rangka membela negara. Ada tindakan korupsi berjamaah. Mereka membesar-besarkan angka atau data dari lapangan. Lalu mereka membodoh-bodoh masyarakat. Nah, itulah yang saya lawan. Tapi kenapa negara sampai saat ini belum memberi perlindungan dan pembelaan terhadap saya? Mudah-mudahan ini saudara-saudaraku, Anda sekalian yang menonton curhatan saya ini, tolong bantu viralkan atau sebarkan ini. Tujuannya adalah bukan untuk konten, tetapi hanyalah semata-mata untuk menekan negara atau pemerintah pusat memproses kasus yang menimpa saya ini secara hukum. Ya, saya kira ini tidak melanggar undang-undang ITE, karena saya sudah melakukan ini penyebaran informasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oknum aparat itu dari tahun yang lalu. Tapi kan tidak sampai saat ini tidak dikatakan melanggar undang-undang ITE. Kenapa? Ada yang dikhawatirkan. Jadi Anda jangan takut. Ngapain? Karena ini kan aparatur yang melakukan pelanggaran. Saya kira nggak usah ditakuti masalah undang-undang ITE. Memproses hukum tentang kasus yang menimpa saya selama bertahun-tahun, yang malah berdampak kepada kedua orang tua saya, nyawanya jadi korban, tidak tertolong. Dan beliau waktu itu sedang sakit, sudah uzur. Saya dipersulit merawat orang tua. Akhirnya kedua orang tua saya tidak tertolong dan meninggal dunia. Ini adalah pembulian sadis yang sangat sadis. Saya sampai mati gak terima masalah kasus ini. Tunggu nanti tindakan saya. Mudah-mudahan saya bisa berhasil melakukan ini untuk menekan pemerintah pusat memproses hukum kasus yang menimpa saya ini. Sampai mati akan saya kejar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.